Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah CRUD API, dan juga kemudian nanti kita akan mentesting CRUD API kita di sebuah aplikasi sebuah aplikasi namanya adalah Postman. Kita akan mencoba untuk melihat hasil CRUD kita, lalu kemudian menginputkan data, mengedit data, kemudian juga terakhir adalah mendelete sebuah data seperti itu. Oke. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan dulu XMPP-nya untuk kita terhubung ke dalam database kita. Ya, coba saya buka di Firefox, localhost php myadmin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada ya. Dan saya juga sini sudah punya nama database, namanya adalah belajar PHP, yang dimana dalamnya ada sebuah table yang namanya adalah artikel seperti ini, dan mempunyai dua table ya. Dan ini pun namanya acak ya, bukan nama ini ya, cuman mungkin kita nggak usah dilihat ya, ini aja dua. Kita coba, ada dua data, kita tambah lagi misalnya satu data ya, kita insert lagi. Misalnya nih user ID nya 15, kemudian judulnya misalnya saya kasih bumi seperti ini, bumi, lalu isinya bla 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 ya, gitu aja teman-teman. Kemudian kirim. Jadi saya punya tiga table di sini ya, tiga isi seperti ini. Ada artikel ID 12, 14 dan 15. Oke. Kemudian saya akan masuk ke folder saya. Di sini di htdocs saya telah punya ya, namanya adalah CRUD API. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Oke, tadi terminal ini adalah cara untuk cepat ya masuk ke dalam file kita. Nah, di sini yang pertama teman-teman harus buat adalah sebuah koneksi ke database kita. Jadi bisa teman-teman buat di sini. Kita pertama adalah membuat kelas dengan nama database. Kemudian kita membuat sebuah parameter atau sebuah parameter di dalam sebuah kelas, yaitu yang pertama adalah host, yang localhost. Ini kita private ya, nggak kita public. Jadi orang nggak akan bisa melihat localhost kita ya, database kita. Tapi dia bisa menginput, bisa melihat, tapi nggak langsung masuk ke dalam database. Jadi kita private dulu, lalu kita buat sebuah username dengan isinya adalah root, password kosong ya, ini default, dan database yang namanya adalah belajar._php yang tadi kita telah buat. Lalu yang ini kan semua empat ini kan semuanya ini private ya teman-teman. Lalu yang kita public cuma satu, yaitu $con atau dollar koneksi ini gitu. Jadi kita buat sebuah functionnya, public function construct seperti ini. Lalu kemudian kita ambil tadi yang con ini, itu sama dengan ini. Jadi ini adalah tag seperti tag SQLi ya teman-teman, seperti itu. Ini SQLi. Jadi this host, this username, password, database. Ini seperti kita membuat di dalam PHP murni ya ini. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, ini memakai JSON. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk memanggil misalnya yang con ini kita pakai this con, kemudian this host untuk memanggil ini, this username untuk memanggil ini, this password, dan terakhir adalah this database untuk memanggil ini. Lalu kemudian ini adalah sebuah pengkondisian, jika dia koneksinya gagal atau error, maka dia akan menampilkan ini seperti itu. Jika tidak, maka nggak akan tampil apa-apa. Oke. Itu adalah pertama ya teman-teman. Kita buat database-nya, lalu kemudian kita buat sebuah indeksnya dulu ya, atau artikelnya dulu, terserah.
Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah sebuah table dengan sebuah codingan menggunakan JSON ya. Jadi untuk membuat API itu kan kita berinteraksi dengan mesin. Nah, ketika kita berinteraksi dengan mesin itu kita memakai JSON teman-teman. Jadi JSON adalah JavaScript Object Notation seperti itu. Jadi ya bisa dibilang apa yang ada di sini adalah semuanya adalah objek seperti ini. Ini adalah objek semua teman-teman. Ini semua adalah objek ya. Jadi kita buat kelas, artikel, lalu kayak tadi kita panggil ininya, lalu kita public. Teman-teman bisa lihat ini untuk lalu kemudian di sini untuk create, di sini ada tag SQLi-nya teman-teman, insert into this table, lalu kemudian isinya apa. Lalu kemudian ada juga untuk menampilkan di sini create one, lalu kita tulis query sama dengan select bintang from this table where ID sama dengan seperti ini. Jadi kita tampilkan semua yang mana ID-nya adalah tanda tanya adalah jika ada ID-nya maka ditampilkan, ketika tidak ada maka yang tampil adalah artikel ID-nya seperti itu. Lalu kemudian ada read seperti ini, update sama ya, update juga kita ganti SQLi-nya atau perintahnya kita update seperti ini, dan delete terakhir kita ganti juga delete from this table where ID sama dengan ID gitu. Itu untuk artikel. Lalu kemudian untuk index juga di sini ada, teman-teman bisa lihat. Pertama adalah kita panggil dulu header-nya. Ini untuk membuat JSON teman-teman, JSON. Lalu kemudian kita include database-nya supaya masuk ke dalam sini. Lalu kemudian kita include juga artikelnya supaya masuk ke dalam sini. Lalu kita buat juga lagi ini database itu juga objek ya teman-teman. Lalu kemudian pengkondisian, jika terhubung, jika error dia akan menampilkan error seperti itu. Dan teman-teman bisa lihatnya, ini semua adalah JSON ya. Mungkin teman-teman baru pertama kali melihat seperti ini, ada seperti ini, request method sama dengan get. Ya memang agak sedikit sulit ya teman-teman untuk ininya. Ini handle get by ID request seperti ini. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat dulu. Lalu kemudian kita akan mencobanya ya teman-teman. Ini kan berada di dalam htdocs ya. Jadi kalau kita mau melihatnya kita pakai localhost. Sini localhost. Lalu kemudian kita tuliskan nama dari foldernya. Tadi nama foldernya adalah crud underscore API seperti ini. Saya enter. Nah di sini telah masuk. Kenapa seperti ini? Karena memang kita nggak punya apa-apa kecuali objek-objek ini. Ini adalah objek teman-teman. Objek yang mana ini diambil dari database kita. Ada tiga data seperti ini. Nah kemudian di sini kan kita nggak bisa ya, di sini ini kita nggak bisa meng-create ya, nggak bisa meng-create. Nah read bisa teman-teman, read bisa, tapi untuk update, untuk create dan delete tidak bisa di sini teman-teman. Jadi caranya untuk mengetes apakah create kita itu telah jadi ya, telah berhasil atau enggak, coba kita Ctrl C ini, copy ya. Terus teman-teman download yang namanya adalah Postman. Nah seperti ini Postman ya. Saya lihat dulu gambarnya. Nah seperti ini gambar orang terbang seperti ini ya. Itu Postman. Teman-teman bisa download di sini. Namanya adalah Postman. Gratis ya teman-teman untuk downloadnya. Jika nanti teman-teman tinggal masuk aja nanti ke ininya. Lalu kemudian coba saya masuk ke Postman saya di sini. Saya masuk, kemudian nah masih loading ya teman-teman. Nah ini adalah tampilan awal dari Postman ya. Saya misalnya cancel aja di sini. Nah di sini masih tampilan awalnya akan seperti ini ya. Saya go home dulu untuk supaya teman-teman tahu juga tampilan awalnya seperti bagaimana. Ini ada tampilan awal. Lalu di mana cara kita untuk membuat CRUD kita, yaitu di sini teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke My Workspace di sini. Nah, lalu kemudian kita klik tambah atau new di sini sama aja. Kita pilih HTTP.
Nah, di sini teman-teman bisa mengkontrol V tadi yang teman-teman kirimkan, yang dari Firefox tadi ya, yang ini teman-teman, URL-nya bisa teman-teman copy lalu paste di sini, lalu kemudian send. Nah, yang pertama adalah untuk melihat data, yaitu atau menampilkan data menggunakan get ya. Jadi sini kan ada get, post, put, page, dan delete. Get itu menampilkan, post itu membuat data, lalu put itu mengupdate, delete itu menghapus ya, seperti itu. Coba saya get dulu ya, kita lihat dulu datanya, kita send. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 data, yang mana data itu sama dengan data yang kita punya di sini, ada 3 ya teman-teman. Lalu kemudian ketika saya ingin menampilkan misalnya cuma 1 data, tapi saya ingin data yang artikelnya itu 12, yang ini, lalu maka saya tulis di sini key-nya misalnya artikel ID, lalu value-nya itu misalnya 12, lalu saya send, maka yang akan muncul di sini cuma 1, yaitu artikel ID dengan value-nya 12 doang gitu. Oke. Misalnya saya ingin menampilkan artikel ID aja gitu, atau misalnya judul aja, judul dari semuanya gitu, judul aja, lalu saya send. Nah, yang akan muncul adalah semuanya ya, karena kita nggak membuat di sini misalnya judul apa tuh, bumi misalnya, bumi, maka akan keluar satu data yang judulnya adalah bumi. Oke. Nggak keluar ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja dulu untuk ininya. Lalu kemudian kita coba untuk yang post teman-teman. Post ini adalah membuat data ya. Jadi teman-teman bisa ke body. Ini post ini adalah untuk mengupdate data ya. Jadi teman-teman bisa copy dulu yang ini, satu ini, lalu ke body, lalu kemudian ke raw. Nah, di sini kita bisa paste yang tadi, V. Misalnya nih, ini kan artikel 12 ya teman-teman. Saya lihat ya, artikelnya saya ubah menjadi misalnya 20. Lalu kemudian user ID-nya misalnya 55. Terus itu aja ya, ini nggak usah. Lalu saya send. Nah, artikel berhasil dibuat ya. Berarti saya telah membuat sebuah artikel baru. Coba saya get lagi di sini supaya gampang, kita buat baru aja ya sini dengan get ya. Coba tadi URL-nya yang ini saya send lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah data baru ya. Jadi 4 data. 1 2 3 4. Nah, kenapa artikel ID ini tadi kan saya masukkan itu 20 ya. Tapi yang muncul 16 karena ini sudah auto increment. Jadi dia akan bertambah sendiri satu-satu terus-menerus seperti itu. Jadi dia walaupun kita masukin angka tetap dia tidak bisa ya, karena sudah auto increment. Tapi untuk user ID telah berhasil ya, karena kita masukin 55 berarti berhasil. Nah, berarti itu untuk memasukkan data telah berhasil ya teman-teman. Post itu untuk membuat data, get untuk menampilkan data. Lalu kemudian kita akan coba put. Put itu adalah mengupdate data. Coba kita ke body lagi, lalu ke raw, kita paste yang tadi, yang ini aja, artikel 12 ya. Kita coba di sini judulnya saya kasih halo seperti ini. Coba kita send. URL-nya lupa tadi yang ini. Coba kita send. Nah, artikel berhasil diperbarui ya. Coba kita lihat lagi di get, kita send ulang. Nah, artikel dengan user ID 12 telah diupdate menjadi halo ya teman-teman, seperti itu. Lalu kemudian coba kita lihat di sini di database kita. Nah, artikel dengan nomor ID 12 judulnya halo ya, berarti telah berhasil ya. Kita mengubahnya di sini, kita nggak masuk ke database-nya. Oke. Dan terakhir adalah metode delete teman-teman, itu menghapus ya. Coba misalnya di sini saya hapus artikel ID dengan value 12. Saya mau hapus, klik send.
Oh, sorry, di sini masih salah tadi. Nah, gini ya, saya send. Nah, artikel berhasil dihapus, saya lihat di database. Nah, artikel 12, oh masih ada teman-teman. Seperti itu ya. Coba saya hapus dulu yang ininya. Enter. Artikel ID dengan tadi 12, coba kita send ya, berhasil dihapus. Coba kita lihat di get. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cuman cara untuk membuat CRUD API dan menampilkannya di aplikasi kita di Postman. Kemudian telah berhasil ya, kita telah mengubah isi di sini menggunakan Postman. Oke, mungkin itu aja teman-teman, dan terima kasih sudah menonton dan mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.